Dulu sekali di awal mula, ada sebuah taman. Wah, pasti indah sekali ya tamannya. Cahaya matahari main-main di antara daun-daun yang cantik. Air sungai yang sejuk mengalir di atas batu-batu halus, kedengarannya asyik banget. Adam dan Hawa jalan-jalan sama Tuhan di sana. Nggak ada rasa malu, nggak ada rasa takut. Hubungan mereka sama penciptanya baik sekali, murni. Bayangin deh, pasti damai dan bahagia banget ya hidup kayak gitu. Semua yang mereka butuhkan ada, dikasih sama Bapa yang sayang banget sama mereka. Hidupnya sederhana, hidupnya enak. Itu bukti kalau Tuhan itu baik hati banget. Dunia yang Dia ciptakan itu buat kita senang dan dekat sama Dia. Awal yang sempurna buat manusia, penuh harapan dan kebahagiaan. Terus, tiba-tiba ada bayangan gelap. Ada suara licik, halus banget, mulai berbisik. Bukan suara keras, bukan perintah, tapi pertanyaan pelan. Apa Tuhan bilang begitu? Ular itu pintar dan licik, awalnya nggak langsung nyerang Tuhan. Nggak, dia mau menanam keraguan, tanda tanya kecil di pikiran Hawa. Dia bikin perintah Tuhan yang jelas jadi kedengaran nggak masuk akal, bahkan kayak nggak baik. Dia memutarbalikkan kebenaran sedikit aja, biar buah terlarang itu kelihatan enak, kayak jalan menuju sesuatu yang lebih baik. Cara halus kayak gini sering jadi awal kesalahan, bukan dengan kebohongan besar, tapi dengan sedikit membelokkan apa yang benar dan baik. Hawa mendengarkan. Terus dia lihat. Tiba-tiba buah itu kelihatan enak dimakan, indah dilihat, dan kayaknya bisa bikin pintar. Kata-kata ular itu jadi kedengaran masuk akal, tapi dengan cara yang salah. Jadi dia ambil, dia makan. Dia kasih juga ke Adam yang ada di dekatnya, dan Adam juga makan. Saat itu juga semuanya berubah. Perasaan polos mereka hilang. Tiba-tiba mereka sadar kalau mereka telanjang dan jadi takut. Rasa takut yang belum pernah mereka rasakan muncul di hati mereka. Mereka coba sembunyi, menutupi diri. Usaha sia-sia buat membatalkan yang sudah terjadi, buat menyembunyikan kepercayaan yang rusak dari Dia yang melihat segalanya. Akibatnya datang cepat dan menyedihkan. Mereka diusir dari Taman Eden. Taman yang indah itu tinggal kenangan. Hubungan yang akrab dengan Tuhan jadi rusak, bukan karena Tuhan mau, tapi karena pilihan mereka sendiri. Tipuan pertama ini, penolakan terhadap kebenaran Tuhan yang sederhana ini, jadi contoh. Ini menunjukkan betapa mudahnya hati manusia goyah, betapa cepatnya kepercayaan bisa hancur, dan betapa parahnya akibat kalau kita dengar suara yang salah. Itu kehilangan yang besar banget, perpisahan yang dampaknya terasa turun-temurun. Peringatan keras tentang bahayanya suara-suara yang bertentangan dengan petunjuk Tuhan yang penuh kasih. Ratusan tahun kemudian, ada sekelompok orang percaya di daerah namanya Galatia. Mereka juga mengalami hal yang sama, mulai menjauh dari kebenaran. Orang-orang baik ini tadinya menerima kabar baik dengan senang dan semangat banget. Paulus, bapak rohani mereka, sudah kasih tahu mereka pesan indah tentang keselamatan karena percaya sama Yesus Kristus. Mereka sudah merasakan bebasnya karena anugerah Tuhan, lega banget karena tahu dosa mereka diampuni, bukan karena usaha sendiri, tapi karena pengorbanan Kristus. Bayangin deh semangat mereka waktu awal-awal mata mereka berbinar-binar pas ngerti kasih Tuhan yang gak ada batasnya. Mereka semangat banget buat Tuhan, merasakan Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Jadi kalian bisa bayangin kan, Paulus pasti kaget banget, khawatir banget waktu dengar mereka mulai berbalik. Cepat banget, kayak mereka sudah lupa enaknya kabar baik yang murni itu. Dia tulis surat buat mereka, kata-katanya penuh rasa kaget dan sedih kayak orang tua. Aku kaget banget katanya, kok kalian cepat banget ninggalin Tuhan yang sudah panggil kalian untuk hidup dalam kebaikan Kristus. Malah ikut ajaran lain. Ini bukan cuma beda pendapat kecil-kecilan, tapi ini perubahan besar, jauh dari inti iman mereka yang baru. Hati Paulus sedih banget karena dia tahu bahaya yang mereka hadapi, hadiah berharga yang bisa mereka buang. Siapa sih yang bikin mereka tersesat? Ada beberapa orang datang ke tengah-tengah mereka, bikin mereka bingung dan coba memutarbalikkan kabar baik tentang Kristus. Guru-guru ini bilang kalau percaya sama Yesus aja nggak cukup. Mereka ngajarin kalau mau benar-benar selamat, orang-orang percaya di Galatia yang bukan Yahudi juga harus ikut hukum Yahudi, terutama sunat. Mereka nambah-nambahin syarat dari manusia buat hadiah gratis dari Tuhan. Ajaran kabar baik tapi ada tambahannya. Ini bikin orang percaya jadi berat, sukacita mereka hilang. Bebasnya di dalam Kristus diganti sama aturan-aturan yang bikin susah.
Itu jebakan yang pintar. Bikin orang mikir mereka harus berusaha dapetin apa yang Tuhan kasih gratis. Kejadian di Galatia ini kayak mengulang lagi tipuan di Taman Eden. Sama kayak ular berbisik. Apa Tuhan bilang? Kalian cuma perlu percaya? Guru-guru palsu ini juga seolah-olah bilang apa Paulus bilang. Percaya aja sudah cukup. Mereka bikin orang ragu apakah pekerjaan Kristus itu sudah cukup. Mereka bikin anugerah Tuhan kelihatan kurang lengkap. Butuh tambahan dari manusia biar sah. Itu bohong lama dengan baju baru. Manusia coba nambah-nambahin rencana Tuhan yang sudah sempurna. Mau berusaha dapetin sesuatu yang cuma bisa diterima sebagai hadiah. Ajaran baru ini bikin umat Tuhan bingung dan bawa mereka ke jalan yang bahaya. Paulus nggak anggap remeh masalah ini. Sayangnya dia ke orang Galatia dan kesetiaannya pada kabar baik yang benar bikin dia bertindak. Dia nggak cuma kirim surat biasa yang sopan, dia nulis dengan keyakinan kuat dan wibawa sebagai rasul. Dia ingatkan mereka lagi soal kebenaran yang pertama mereka terima, kebenaran yang bikin mereka bebas. Dia cerita lagi soal pertobatannya sendiri, tugas langsung dari Kristus, buat nunjukin kalau pesannya bukan dari manusia, tapi dari Tuhan sendiri. Dia memohon ke mereka, kayak seorang ayah yang nuntun anaknya kembali dari pinggir jurang yang bahaya. Kata-katanya keras, tapi dilandasi kasih yang dalam dan gak goyah buat jiwa mereka. Komitmen Paulus buat jaga kemurnian. Kabar baik itu sungguh-sungguh banget. Dia bahkan cerita kejadian waktu dia harus tegur Petrus, rasul lainnya, pas tindakan Petrus kayaknya merusak kebenaran ini. Petrus, karena takut dikritik, jadi nggak mau makan bareng sama orang percaya yang bukan Yahudi. Paulus lihat ini sebagai langkah mundur yang bahaya ke arah aturan-aturan kaku, seolah-olah orang percaya bukan Yahudi itu kelas 2. Paulus tetap teguh membela prinsip kalau keselamatan itu karena anugerah lewat iman buat semua orang, Yahudi atau bukan Yahudi, tanpa syarat tambahan. Keberaniannya melindungi inti kepercayaan Kristen buat semua generasi sesudahnya. Kenapa sih Paulus semangat banget? Soalnya kabar baik yang palsu itu bahaya banget. Itu bukan cuma versi kebenaran yang beda sedikit. Itu jalan yang benar-benar beda, yang bawa kita jauh dari Tuhan. Kabar baik yang palsu bilang pengorbanan Kristus di kayu salib itu enggak cukup. Artinya kita perlu nambahin perbuatan kita sendiri, ritual kita sendiri, kebaikan kita sendiri buat melengkapi apa yang Yesus sudah lakukan. Ini bukan cuma mengurangi kemuliaan Kristus, tapi juga kasih beban yang berat banget ke orang-orang. Ini mencuri kepastian keselamatan dan menggantinya dengan usaha terus-menerus dan rasa takut nggak akan pernah cukup baik. Jadi kita harus tanya diri kita sendiri, kabar baik palsu apa sih yang dibisikin ke kita hari ini? Mungkin nggak selalu soal ritual kuno. Mungkin itu kabar baik soal sukses, punya banyak barang yang janjiin kebahagiaan lewat harta. Atau kabar baik soal pengembangan diri yang bilang kita bisa jadi sempurna tanpa Tuhan. Mungkin juga ideologi politik yang ngaku punya semua jawaban buat masalah masyarakat dan minta kita setia sepenuhnya. Kabar baik modern ini bisa halus banget, menarik keinginan kita buat aman, diterima, atau merasa berarti. Tapi ujung-ujungnya, ia mengalihkan kita dari sumber kehidupan dan terhormatnya Yesus Kristus dan dirinya yang seksi. Panggilan buat orang Galatia itu sama pentingnya buat kita hari ini. Kita diajak buat tetap teguh dalam satu-satunya kabar baik dari Yesus Kristus yang benar. Ini bukan soal berpegang sama tradisi kaku, cuma karena itu tradisi. Ini soal berpegang erat sama pesan yang memberi hidup keselamatan itu hadiah. Diterima karena percaya sama apa yang Yesus sudah lakukan buat kita, bukan karena apa yang bisa kita lakukan buat Dia. Ini soal menerima anugerah luar biasa yang gak pantas kita dapat, yang bikin kita bebas. Kebenaran ini jangkar kita di dunia yang nilai-nilainya berubah-ubah dan pesannya membingungkan. Ini dasar tempat seluruh kehidupan rohani kita dibangun. Gimana caranya kita jaga kebenaran berharga ini dalam hidup kita sehari-hari? Satu cara penting adalah kita harus sungguh-sungguh mendalami Alkitab. Kita harus tahu pesan yang asli dengan baik, sampai kalau ada yang palsu, kita langsung sadar. Ini bukan cuma baca biasa aja, tapi belajar, merenung, dan biarin firman Tuhan membentuk pikiran dan hati kita. Kalau kita ngerti sifat Tuhan seperti yang ada di firman-Nya,
kasih-Nya yang besar, keadilan-Nya yang sempurna, anugerah-Nya yang melimpah, kita nggak akan gampang goyah sama ajaran yang salah tentang Dia atau hadiah keselamatan darinya. Yang penting juga, kita butuh teman-teman seiman yang sungguh-sungguh. Kita nggak diciptakan buat jalanin perjalanan iman ini sendirian. Jadi bagian dari gereja yang sehat, yang percaya Alkitab, tempat kebenaran diajarkan dan dijalani, itu kasih kita dukungan dan saling mengingatkan. Dalam persekutuan dengan orang percaya lain, kita bisa diskusi soal pemahaman Alkitab kita, saling menguatkan dan bantu satu sama lain bedain mana yang benar dan mana yang salah. Waktu kita saling berbagi pertanyaan dan pemahaman, kita jadi lebih kuat bersama-sama, membangun pertahanan bersama melawan ajaran yang menyesatkan. Perjalanan bersama ini bantu jaga kita biar nggak keluar dari jalan yang benar. Kita harus biasakan berdoa, khususnya minta kemampuan buat membedakan. Roh Kudus itu pembimbing utama kita ke semua kebenaran. Kita bisa minta Dia kasih kita hikmat buat melihat tipuan dalam argumen-argumen dan mengenali ajaran yang gak sejalan sama kabar baik Kristus. Kita perlu percaya kalau Tuhan mau kita kenal Dia dan kebenarannya secara dekat. Dia gak mau kita bingung atau tersesat. Dengan tetap dekat sama Yesus, dengar suaranya lewat firman dan rohnya, dan bersandar pada kekuatannya, kita bisa tetap teguh, pegang erat harapan yang kita punya di dalam Dia. Pencipta